Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Jamie Senewe. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan untuk merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah di sorga, terpujilah namamu Tuhan hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami bisa menikmati akan kehidupan ini. Saat ini kami siap untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kami bermohon kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami dan berkatilah firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah Jejak kaki Allah dalam penciptaan. Firman Tuhan dalam Kisah 14 ayat 15 sampai 17 berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat yang ke-16 berkata, "Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing." Ayat yang ke-17, "Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun Allah belum menyatakan dirinya pada indera kita, karena kita tidak dapat melihat Dia atau mendengarnya atau menjamahnya, namun Ia tidak membiarkan kita meraba-raba dalam kebingungan dan kebimbangan tanpa bukti tentang keberadaan. Pengarang buku yang sangat terkenal, Kebahagiaan Sejati halaman 105, menjelaskannya sebagai berikut. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mempercayai tanpa bukti yang cukup yang menjadi dasar iman kita. Keberadaannya, tabiatnya, kebenaran dari firman-Nya, semuanya didasarkan atas kesaksian yang menarik pada pikiran kita. Dan kesaksian ini berkelimpahan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah bukti-bukti keberadaan Allah dan di mana kita boleh memperolehnya? Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari 3 bukti yang sangat jelas mengenai Allah yang kita sebut jejak kaki Allah dalam penciptaan. Bukti-bukti ini selalu ada pada setiap orang yang mau menggunakan mata, telinga, dan kuasa akal mereka. Yang pertama, jejak kaki Allah di bumi. Ayub 12 ayat 7 sampai yang ke-10 berkata, "Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu." Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Matius pasal 6 ayat 28 dan 29 berkata, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang." Roma 1 ayat 19 sampai yang ke-20 berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara yang diberkati Tuhan, di sekitar kita, di bumi, laut, dan udara, terdapat bukti-bukti yang tidak terhitung banyaknya, keteraturan, keindahan, ketepatan, penyesuaian, dan perencanaan yang amat baik. Perhatikanlah rencana penciptaan yang menakjubkan ini. Keindahan dan semerbaknya bunga, butir-butir kepingan salju, sayap kupu-kupu, sarang laba-laba, bulu burung, tongkol jagung, naluri yang menakjubkan, serta mekanisme lebah madu, perpindahan burung-burung setiap tahun yang begitu ajaib, sistem radar burung kelelawar yang amat pekah dan cerdik. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita bertanya, dapatkah keajaiban ciptaan ini menciptakan dirinya sendiri? Yang kedua, jejak kaki Allah di langit. Mazmur 19 ayat 1 firman Tuhan berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Kejadian pasal 5 ayat yang kelima berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Nehemia 9 ayat 6 berkata, engkau telah menjadikan langit, engkau memberikan hidup kepada semuanya itu. Yesaya 40 ayat yang ke-26 berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Saudara yang diberkati Tuhan, di langit yang tinggi, di atas sana terdapat bukti-bukti dari hal pola keteraturan, keindahan, ketepatan, dan tujuan yang jelas seperti kita lihat di bumi kita ini, tetapi dibesarkan sampai pada tingkat yang mempesona. Perhatikan dan pikirkanlah keajaiban cakrawala yang penuh bintang itu. Besarnya yang luar biasa berat, kecepatannya, jumlahnya, jaraknya, serta suhu udara pada jutaan planet dan bintang-bintang. Keseimbangan gaya tarik dan gaya dorong, waktu yang sangat tepat, sinkronisasi yang sempurna, keberaturan yang bagaikan jam, semuanya terpelihara dalam keselarasan dengan mengikuti peraturan dan kendali secara konstan. Sekarang mari kita tanya lagi saudara yang diberkati Tuhan. Bisakah keajaiban ini terjadi dengan sendirinya? Yang ketiga, jejak kaki Allah dalam tubuh kita. Keluaran 4 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku, yakni Tuhan? Mazmur 94 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, dia yang menamahkan telinga, masakan tidak mendengar? Mazmur 94 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Mazmur 139 ayat yang ke-14 berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam tubuh manusia terdapat juga bukti-bukti yang menakjubkan dari pola yang luar biasa, koordinasi, adaptasi, dan pikiran yang kreatif yang juga kita dapat lihat di langit dan di bumi. Coba bayangkan keajaiban bait suci tubuh itu. Sel hidup, jantung, otak, mata, telinga, tangan, indera peraba, perasa dan penciuman, sistem pencernaan, keajaiban sistem reproduksi dan pertumbuhan kelenjar, mekanisme tubuh untuk pertahanan dan penyembuhan. Bagaimana kita menanggapi bukti tentang rencana yang sempurna dan pemikiran atas bumi, langit, dan dalam tubuh kita? Kita tidak boleh bersikap tidak mau tahu. Benda-benda menuntut suatu penjelasan yang rasional. Eksistensinya karena desain ataukah hanya kebetulan? Ciptaan Allah ataukah secara kebetulan saja? Tidak ada alasan untuk netral. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu marilah kita tanya untuk ketiga kalinya,
Dapatkah ciptaan yang ajaib ini menciptakan dirinya sendiri? Dalam buku Ibrani, Rasul Paulus menyimpulkan bukti-bukti tentang keberadaan Allah sebagai berikut. Ibrani 3 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah." Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita telah mendengar akan pekabaran dan pembahasannya, semoga pelajaran firman Tuhan ini dapat memberikan satu pemahaman dan pengertian, bahkan dapat menguatkan iman dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Allah di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mempelajari firman-Mu, membuka akan lembaran firman Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah pencipta kami. Engkau yang menciptakan bumi ini. Engkau begitu berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini dapat memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan satu pengharapan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.